Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulai belajar secara online ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa belajar di sekolah ya, tatap muka. Doakan saja. Oke, namun daripada kita ketinggalan pembelajaran ya, lebih baik kita mulai sekarang, kita mulai pelan-pelan ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran muatan PPKN ya. Siapkan buku penanya yang A ya, 5A ya. Nah, kita mulai dari tema 1 subtema 1 ya. Yang dimana PPKN-nya membahas nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila ya. Nah, mungkin di Pancasila sudah hafal semua ya. Dan pengamalan-pengamalannya sudah pernah dijelaskan di kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, ini kita tinggal mereview lagi sedikit. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Artinya dari sila pertama ini kita harus percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kalau misalnya kita menganut Pancasila atau kita tinggal di Indonesia ya, ya harus beragama ya. Harus beragama. Harus punya kepercayaan. Dan agama-agama yang diakui di Indonesia itu sudah kita bahas di kelas 4, ada 6 itu ya. Oke, lalu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Kita beragama Islam di sini ya, jalankanlah ibadah kita ya. Lalu bersikap toleran antar umat beragama ya. Ya artinya menghargai agama yang lain dan tidak mengganggu ya. Entah itu dalam ucapan ataupun perbuatan ya, saling menghormati. Oke, ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di situ yaitu peduli kepada orang lain ya. Jadi ya kita dituntut untuk peduli kepada orang lain, mengutamakan sikap kemanusiaan ya, artinya ya peduli dengan antar sesama manusia ya. Nah, lalu persamaan derajat ya, tidak ada suku yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Tidak ada yang bahasa yang lebih bagus, tidak ada bahasa yang lebih jelek gitu kan ya. Warna kulit dan segala macam ras itu dikesampingkan, tenggang rasa ya antar sesama manusia ya. Tidak pilih-pilih teman dan lain-lain. Lalu persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama ya. Jadi kepentingan pribadi boleh punya, cuman utamakan kepentingan bersama. Lalu menjalin persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, ini tadi. Lalu cinta tanah air ya. Tidak menjelek-jelekan negara sendiri. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandungnya itu mengutamakan musyawarah dan membuat keputusan bersama. Musyawarah artinya berdiskusi dalam mencari sebuah keputusan ya. Nah, menghormati perbedaan pendapat. Biasanya dalam diskusi ada saja yang beda pendapat, pasti ada ya. Dan itu kita harus hormati ya. Kalau misalnya pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain. Nah, dan ketika sudah mufakat didapatkan ya, keputusan sudah didapatkan ya, harus menerima ya, karena itu keputusan bersama. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ya artinya adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Lalu pengamalan-pengamalannya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila pertama-tama di lingkungan rumah dulu. Ini contoh-contohnya aja ya. Sebenarnya banyak, cuman saya sebutkan sedikit saja. Kalian bisa mikir sendiri nanti ya. Yang pertama, berdiskusi dengan keluarga sesuai dengan nilai luhur dalam sila keempat Pancasila, kan musyawarah, permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi berdiskusi. Tugasnya si adik apa, tugasnya si kakak apa, lalu kalau mau liburan kemana ya, itu harus didiskusikan ya. Nah, lalu yang kedua, sikap orang tua yang menghargai pendapat anak-anaknya saat diskusi sesuai dengan nilai luhur dalam sila kelima Pancasila ya. Nah, jadi keadilan sosial. Jadi orang tua dan anak ya adil ya, setara ketika dalam diskusi ya. Si anak dan si orang tua juga boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing. Lalu yang terakhir, sikap mau menerima hasil keputusan. Ini sudah Bapak bahas tadi dalam diskusi sesuai dengan nilai luhur dalam sila ketiga Pancasila. Lalu di lingkungan sekolah, ini ya gotong royong ya. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Gotong royong tidak hanya di sekolah sih, cuma di sekolah ya diutamakan gotong royong.
kita memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Jadi kita males aja ya kabur misalnya dari tugas piket, ya kita tidak menerapkan Pancasila ya. Nah, karena piket itu gotong royong. Kalau tidak mau gotong royong, nah itu membuat beban temannya lebih berat ya. Oke, yang terakhir di lingkungan masyarakat ya, membayar dengan biaya yang sesuai ketika membeli sesuatu ya. Ketika beli sesuatu ya bayar gitu kan ya. Jangan mentang-mentang rame tempatnya langsung kabur ya ngambil ya. Itu namanya mencuri ya, tidak sesuai dengan sila kelima ya. Nah, sila kelima kan tadi menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kalau kita beli, kita dapat hak, ya kita bayar, itu kewajiban kita. Lalu menjaga kenyamanan suasana di tempat umum, entah itu di taman, di mall, di masjid, ataupun di kendaraan-kendaraan umum, ya jaga kenyamanannya, jangan ribut, jangan berulah ya. Karena semua orang yang ada di tempat itu punya hak untuk merasa nyaman di tempat itu ya, merasa rileks. Nah, jangan sampai kita merusaknya ya, kita mengganggu hak orang lain ya. Yang terakhir, berjalan atau berkendara sesuai pada jalur yang ditentukan ya. Kalau kita jalan ya di trotoar ya, kalau menyeberang di zebra cross ya, itu kewajiban ya, hak kita ya. Nah, kewajiban kita ya ikutin aturannya ya. Nah, karena pengendara lain punya haknya sendiri ya. Nah, itu. Oke, pengendara pun jangan berkendara di trotoar gitu kan, mengambil hak pejalan kaki. Oke, itu saja, sekian dari Bapak. Nah, tugasnya di halaman 10, ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Oke. Terima kasih. Tugasnya disimpan dulu ya. Nanti mudah-mudahan bisa tetap muka ataupun minimal luring ya. Terima kasih. Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.